Baik, teman-teman wartawan, Pak Menko yang saya hormati, tadi kami baru selesai ratas. Saya hanya menindaklanjuti Baik, teman-teman wartawan, Pak Menko yang saya hormati, tadi kami baru selesai ratas. Saya hanya menindaklanjuti apa yang tadi Pak Menko sudah sampaikan. Ada dua, evaluasi investasi yang jelas bahwa insya Allah target investasi di 2022 akan mencapai target, bahkan akan kemungkinan besar lebih. Tapi angkanya dan breakdownnya akan dijelaskan nanti pada saat rilis resmi Kementerian Investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita tahu bahwa target investasi di tahun 2023 ini sebesar 1.400 triliun dan kami melakukan pembenahan terhadap berbagai macam problem atau hambatan yang ada. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan kami di OSS. OSS itu untuk urusan NIB menengah ke bawah, menengah kecil itu alhamdulillah hampir nggak ada kendala. Yang kendalanya itu adalah yang kelas besar. Ini terkait dengan RDTR yang mana izin-izin lokasinya di daerah-daerah yang memang belum ada RKPPR-nya. Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3-4 bulan ini agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kita lakukan, termasuk AMDAL. Kami sudah berkoordinasi sama Pak Menko Marinvest maupun di bawah pimpinan Pak Menko Perekonomian dalam rangka melakukan percepatan hal-hal ini. Saya pikir itu, teman-teman, target investasi kita ke depan 1.400 triliun dan atas arahan Pak Menko Perekonomian sangat optimis untuk pertumbuhan baik karena melihat dari beberapa laporan lembaga-lembaga dunia tentang ekonomi global maupun ekonomi nasional. Tapi saya ingin mengatakan bahwa satu aja catatannya, ekonomi nasional kita 2023 akan baik kalau stabilitas kita akan baik. Ya, terkait dengan investasi di IKN, ya tahun ini juga kita akan mengikuti kegiatan World Economic Forum di Davos di Swiss. Itu temanya IKN sama hilirisasi dan pendekatannya green industry dan green energy. Jadi nanti itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah tentang potensi investasi di IKN. Semakin hari negara-negara dari tetangga maupun negara-negara lain semakin bagus barang ini. Jadi IKN ini seperti cewek cantik dari kampung yang belum dipoles pakai bedak. Jadi semakin hari orang tahu barang ini barang bagus, pasti orang akan datang. Insya Allah saya yakinkan bahwa investasi di IKN akan berjalan, apalagi PP-nya udah selesai Pak Menko ya. PP tentang insentif dan kemudahan berusaha yang lebih baik dibandingkan dengan aturan umum untuk insentif di wilayah lain di Indonesia. Jadi ada perlakuan khusus bagi investasi yang masuk di IKN. Demikian, terima kasih. Saya harap tidak ada lagi karena sudah zuhur ya. Apa lagi? Banyak kali kau. Pertama Pak, kan beberapa penjajakan sudah dilakukan seperti dengan Tesla. Beberapa waktu lalu Pak Bahlil, Pak Menko Marves maupun Presiden sudah bertemu gitu. Realisasinya seperti apa sih Pak? Kedua, ada beberapa investor Indonesia kan juga mulai berencana investasi di British Volt. Apakah juga akan dibawa PT apa? British Volt? Oh, British Volt. Nah, apa juga akan dibawa ke Indonesia? Oke. Terima kasih Pak. Yang pertama menyangkut dengan investasi ekosistem EV baterai. Kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Presiden itu ada dua ya. Kami satu Foskon, satu Tesla. Kebetulan Foskon itu tugasnya saya dan alhamdulillah sekarang mereka sudah selesai dan sudah melakukan investasi di Indonesia. Yang kedua menyangkut Tesla. Tesla ini dipimpin langsung oleh Pak Menko. Jadi tolong tanya Pak Menko ya, yang tahu perkembangan itu Pak Menko. Jadi sudah bagi-bagi tugas kita. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut dengan British Volt, itu memang betul investasi dari Inggris akan masuk ekosistem juga EV baterai dan udah masuk. Sekarang izinnya lagi kita sudah tahap finalisasi, lokasinya juga insya Allah sudah hampir clear. Jadi investasi untuk EV baterai ini tidak dilakukan oleh satu negara tertentu. Jadi LG investasinya itu 8,9 billion US dollar itu dari Korea. CATL itu sekitar 5,2 billion US dollar itu dari China. Kemudian British Volt dari Inggris. Kemudian BASF dan VW itu dari Jerman. Kemudian Foskon itu dari Taiwan.
Dan beberapa investasi yang kita lagi sekarang dorong dan sudah tahap 80% dengan investasi Jepang dan Amerika. Nama perusahaannya belum saya sebut karena belum diteken barang itu, tapi sudah 80% ya. Saya pikir demikian.